Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Putra Muhammad Mufti Kamal, Sarjana Komputer dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada diskusi kali ini yaitu tentang perkembangan internet TV dalam transformasi layanan televisi. Saya Imam Raihan Maulana sebagai moderator akan membimbing jalannya diskusi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Nabila Ilmi Gumilar dari kelas 12 IPA, yang kedua ada Siti Nurhasanah dari kelas 12 IPA, yang ketiga ada Mel Fajara Firdausi dari kelas 12 IS1, yang keempat ada Cynthia Damayanti dari kelas 12 IS2, yang kelima ada Siva Aulia dari kelas 12 IS2. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyajian materi. Saya memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan hasil-hasil diskusinya. Pengertian internet TV. Televisi internet atau televisi daring adalah situs web yang memiliki tayangan video yang terkonsep, selalu diperbarui terus-menerus, tidak statis, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan bisa diakses oleh publik secara bebas dengan berbagai macam bentuk pendistribusiannya. Untuk mengaksesnya, kita harus perlu menghubungkan ke komputer pribadi kita dengan koneksi internet broadband yang berlangganan. Televisi internet berbeda dengan televisi konvensional biasa. Kedua-keduanya memang menayangkan banyak acara yang serupa, tetapi televisi internet lebih beragam dibandingkan stasiun televisi lokal yang biasa kita tonton di rumah ataupun televisi kabel berlangganan. Televisi internet ini biasa disiarkan secara pribadi oleh pengguna internet ataupun bisa juga oleh sekelompok orang atau perusahaan televisi yang besar yang juga punya layanan televisi online di internet. Materi selanjutnya adalah materi sejarah. Steve Mann adalah orang yang pertama kali membuat sebuah live casting dengan menggunakan kamera yang dapat dipasangkan di badannya untuk merekam kehidupan sehari-harinya. Kemudian hasil dari rekaman video tersebut diurutkan secara beruntun dan saling berkesinambungan. Pada tahun 1994, Steve Mann mulai menyiarkan kehidupan sehari-hari selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa terputus-putus sama sekali. Pada tahun 1998, Steve Mann juga telah membuat komunitas livecaster dan berhasil mendapatkan ribuan anggota. Pada tahun 2003, Steve Mann juga telah membuat komunitas livecaster dan berhasil mendapatkan ribuan anggota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Aulia dari kelas 12 IPS 2. Perkembangan internet TV dalam transformasi layanan televisi. Perkembangan televisi atau siaran digital membuka peluang untuk meningkatkan kemampuan televisi sebagai sebuah media dengan cara menambahkan fasilitas atau kemampuan yang saat ini dimiliki oleh internet. Netflix menyajikan Netflix original movie dan series yang diproduksi oleh Netflix dan bekerja sama dengan sineas global berbagai keunggulan dibandingkan layanan streaming lainnya. Netflix mengajak penonton untuk mengenal kebudayaan global dalam film-film originalnya. Selain itu, Netflix juga memiliki kelebihan dari sisi koneksi, jumlah tayangan film atau TV series yang sangat banyak, termasuk film-film terupdate dan populer. Netflix memiliki berbagai macam golongan genre film. Di antaranya adalah action, horror, drama, romance, kartun, komedi, sejarah, dan masih banyak lagi. Namun, serial film yang sedang marak di golongan remaja sekarang adalah drama Korea. Sedangkan kekurangan dari Netflix adalah Netflix banyak dikeluhkan oleh penggunanya. Beberapa hal yang dikeluhkan adalah proses pembayaran hanya bisa dilakukan dengan kartu kredit.
Sedangkan pelanggan Netflix mayoritas adalah pelajar dan mahasiswa yang belum memenuhi syarat untuk memiliki kartu kredit. Untuk menikmati kualitas video resolusi tinggi, pengguna Netflix harus memiliki kecepatan internet yang tinggi. Keluhan lain menyebutkan kualitas subtitle terkadang tidak terbaca jika kecepatan internetnya rendah. Keluhan ini disampaikan konsumen lewat kolom komentar di aplikasi App Store dan beberapa di blog pribadi dengan ribuan pembaca. Bahkan di aplikasi App Store juga rating terendah mencapai setengah dari jumlah rating tertinggi. Kehadiran Netflix di Indonesia tidak berjalan dengan mulus, walau mungkin terdapat kelebihan yang menguntungkan bagi para pelanggan. Baru berjalan sebentar di Indonesia, Netflix menjadi bahan yang menuai pro kontra. Berdasarkan pasal 57 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009, wajib memperoleh surat tanda lulus sensor. Sedangkan setiap film yang terdapat pada Netflix tidak ada yang memperoleh surat tanda lulus sensor. Padahal film-film tersebut dapat dinikmati di Indonesia. Peraturan itu dipertegaskan untuk diterapkan dengan pendapat Dodi Budiatman selaku wakil lembaga sensor film terhadap Netflix adalah bahwa sesuai dengan amanat undang-undang, maka sesuai film yang akan ditayangkan di Indonesia dan harus mempunyai surat tanda lulus sensor dari berbagai sensor. Nama saya Nabila Ilmi Gumilar dari kelas 12 NIA. Untuk contoh internet TV selanjutnya yaitu Nimo TV. Nimo TV merupakan platform live streaming dari Hiwa Inc. yang meluncur di Indonesia pada bulan Mei 2018. Secara khusus, Nimo TV menghadirkan live streaming video game global yang dapat diakses via web, iOS, dan Android. Keberadaan dan kehadiran Nimo TV ini memang tak bisa dipandang sebelah mata, sebab sejak rilisnya, Nimo TV sempat menjadi salah satu aplikasi terpopuler, terutama di Google Play Store. Nimo TV memanfaatkan fasilitas berupa komunikasi timbal balik antara streamer dan penonton dapat saling berkomunikasi. Komunikasi tersebut difasilitasi dengan kolom komentar. Bahkan untuk membuat interaksi sosial terasa nyata, Nimo TV juga menyediakan fasilitas berupa pemberian penghargaan. Namun, Nimo TV juga memberikan peluang bagi para game streamer untuk menghasilkan penghasilan hingga ribuan dolar per bulannya. Para game streamer juga bisa memperoleh bonus dari koin serta jumlah share dari penonton yang dapat dikonversi terhadap dolar. Khusus untuk para game berprestasi, mereka juga bisa mendapatkan kontrak official dari Nimo TV. Untuk contoh selanjutnya adalah IndiHome. Indonesia Digital Home atau IndiHome adalah salah satu produk layanan dari PT Telekomunikasi Indonesia, berupa paket layanan komunikasi berupa data telepon rumah atau voice, internet atau internet on fiber atau high speed internet, dan layanan televisi interaktif atau Use TV kabel IPTV. IndiHome resmi diluncurkan pada tahun 2015. IndiHome merupakan program dari proyek utama Telkom Indonesia Digital Network 2015. Dalam penyelenggaraannya, Telkom menggandeng sejumlah pengembang teknologi telekomunikasi untuk membangun rumah berkonsep digital. Bila dibandingkan dengan kompetitor lain, maka pada dasarnya IndiHome memiliki kelebihan di sektor telepon yang notabene dikuasai oleh Telkom, di mana kompetitor lain hanya menawarkan paket internet dan televisi kabel. Pada saat ini, jumlah pelanggan telepon Telkom berdasarkan laporan tahunan Telkom tahun 2015 berjumlah 10.277.000 pelanggan yang merupakan captive market untuk produk IndiHome, dan juga didukung oleh jaringan yang luas di seluruh Indonesia yang menghubungkan pulau dari Aceh sampai Papua dengan panjang 80.000 km jaringan fiber dan memiliki kurang lebih 10 juta fiber homes basic. Kelebihan ini tentunya merupakan senjata bagi IndiHome untuk bersaing tidak saja di daerah pusat seperti Jakarta, tapi juga ke seluruh wilayah Indonesia yang telah tersedia layanan IndiHome. Selanjutnya yaitu Biznet. Biznet merupakan perusahaan yang fokus di bidang telekomunikasi dan multimedia, yang memiliki komitmen untuk membangun infrastruktur modern
dengan tujuan mengurangi kesenjangan digital Indonesia dengan negara berkembang lainnya. BIZNet memiliki dan mengoperasikan jaringan fiber optik tercanggih dan data center terbesar di Indonesia. BIZNet memiliki global POP di 11 negara. Pertama, Amsterdam di Nederland, kedua Kuala Lumpur di Malaysia, 3 Hong Kong di Cina, 4 Tokyo di Jepang, 5 Sydney di Australia, 6 Singapura, 7 London di United Kingdom, 8 Palo Alto California di USA, 9 Seoul di Korea, 10 Kambodia di Phnom Penh, 11 Bangkok di Thailand. Macam-macam BIZNet. Pertama, BIZNet Home. BIZNet Home merupakan layanan internet ultra cepat dan kabel TV prabayar dari BIZNet, penyelenggara telekomunikasi dan multimedia terkemuka di Indonesia. BIZNet Home dulu bernama Max 3 atau Max 3, hadir pada tanggal 6 Desember 2012 karena semakin tinggi akan permintaan layanan internet dan kabel TV yang lebih baik, khususnya untuk pengguna perumahan dan apartemen. Sesuai dengan program rebranding dari BIZNet, maka sejak tanggal 1 Mei 2015, layanan BIZNet Home Internet plus kabel TV berubah nama menjadi BIZNet Home Combo. Yang kedua yaitu BIZNet Wi-Fi, merupakan layanan Wi-Fi prabayar dari BIZNet Network, penyelenggara telekomunikasi dan multimedia terkemuka di Indonesia. BIZNet Wi-Fi dapat diakses melalui fitur Wi-Fi yang ada dalam gadget kamu tanpa menggunakan alat tambahan seperti dongle, mobile Wi-Fi atau lainnya. Teknologi Wi-Fi 5G atau generasi kelima ini kompatibel dengan teknologi Wi-Fi sebelumnya yang dapat ditemukan hampir di seluruh perangkat smartphone, tablet, ataupun notebook. Yang ketiga yaitu BIZNet Data Center. BIZNet Data Center atau BDC memiliki dan mengoperasikan 3 data center di Indonesia yang berlokasi di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali. Semua pusat data mendukung operasi redundan sepenuhnya dengan lebih dari 7.000 meter persegi ruang lantai yang ditinggikan. BDC menawarkan layanan pusat data yang aman seperti ruang rak tertutup, ruang suite yang aman, dan layanan terkelola untuk mendukung kebutuhan Anda. Yang keempat yaitu BIZNet GeoCloud. GeoCloud adalah layanan di mana dapat menyimpan dan mengakses data dengan aman melalui internet, bukan dari hard drive komputer Anda. Selanjutnya yaitu MNC Play. MNC Play adalah provider internet yang memiliki kecepatan tertinggi di Indonesia. Provider ini memiliki kapasitas network yang mencapai 10 Gbps dan terjamin stabil. MNC Play menggunakan teknologi fiber to the home atau FTTH yang bisa menyediakan jaringan kabel optik 100% di seluruh jalur rumah. Selain itu, mereka menyediakan paket combo dengan menyediakan 180 channel TV lokal maupun internasional. Sejarah perkembangan MNC Play Media. MNC Play Media merupakan perusahaan jasa penyedia layanan internet dengan teknologi fiber to the home. Sebagai internet broadband kecepatan tinggi, hadir dengan layanan rumahan
interaktif multimedia quadruple play yang terdiri dari internet dengan kecepatan cahaya hingga 200 Mbps pertama di Indonesia. Kemudian interaktif TV kabel dengan fitur time shift dan TV on demand seperti memiliki mesin waktu di rumah. Dilengkapi dengan saluran TV berkualitas HD dengan lebih dari 130 channel. Kemudian interaktif new media meliputi home automation, MNC shopping, MNC stock trade, game online, dan lain-lain. Terakhir, ada crystal clear teleponi, yaitu telepon rumah yang dilengkapi dengan fitur terkini video call. Selain menghadirkan produk untuk perumahan, MNC Play Media juga menghadirkan produk untuk UMKM dan perusahaan, serta hadir aplikasi di smartphone berupa TV di mana saja, yaitu MNC Plus. Untuk UMKM, MNC Play Media menyediakan internet kecepatan tinggi dan interaktif kabel TV. Untuk perusahaan, MNC Play Media menyediakan internet berkecepatan tinggi, building solution, data communication, dan data. MyRepublik adalah penyedia layanan internet yang paling bagus, kualitas terbaik, dengan pilihan harga yang menarik. Upload dan download sebanyak-banyaknya tanpa batas kuota, benar-benar tanpa kuota, koneksi cepat dan stabil. Selain di Indonesia, MyRepublik juga beroperasi di Singapura, Australia, dan New Zealand. MyRepublik di Indonesia masuk pada tahun 2015. MyRepublik penyedia jasa layanan multimedia melalui fiber optik broadband yang dimiliki oleh Cinemas Group. Layanan yang ditawarkan melalui jaringan kabel optik yang dimiliki meliputi televisi kabel berlangganan internet, kecepatan tinggi, layanan TV on the go. Beragam layanan tersebut dapat diperoleh dengan harga yang sangat terjangkau. Layanan Republik ini telah tersedia di beberapa area seperti Bekasi, Bogor, Cibubur, Depok, Tangerang, Surabaya, dan Bandung. Saat ini, MyRepublik juga sedang melakukan pengembangan jaringan ke area-area lainnya. Adapun cara daftar MyRepublik sebagai berikut. Yang pertama, kunjungi laman MyRepublik.id. Pilih menu daftar sekarang. Isi data diri yang meliputi nama lengkap, alamat email, dan nomor handphone. Lalu, klik selanjutnya. Pilih jenis layanan dan kota. Pilih lokasi kelurahan. Masukkan alamat lengkap. Pilih paket layanan yang akan dipilih. Dan proses pendaftaran selesai. Telkom Fashion didirikan pada tanggal 7 Mei 1997 oleh 4 perusahaan konsorsium, yaitu PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) atau Telkom, PT Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI, PT Telekomindo Prima Bakti, dan Datacom Asia, dan kemudian terus tumbuh dan berkembang dalam bisnis siaran televisi berlangganan di Indonesia. Awalnya perusahaan ini didirikan bukan dengan nama Indonesia Telemedia, melainkan Telemedia Indonesia. Lalu, baru pada pertengahan Desember 1998, perusahaan ini baru beroperasi dengan 200 pelanggan awal. Pada tahun 2013, perusahaan nasional Khairul Tanjung melalui perusahaannya yaitu Transcorp membeli 800% saham Telkom Fashion.
Meskipun pada awalnya keputusan ini sempat ditentang oleh DPR RI, Menteri BUMN Dahlan Iskan sempat juga ikut untuk menyelesaikan penjualan salah satu aset Telkom ini dengan alasan selama dipegang oleh Telkom. Telkom Fashion terlihat stagnan dalam hal penghasilan meskipun memiliki prospek bagus sebagai salah satu pemain lama di bisnis televisi berlangganan. Kedepannya, Telkom dengan sisa 20% saham akan lebih fokus kepada infrastruktur, sementara Transport fokus kepada pengembangan konten. Pada tanggal 1 Mei 2014, Telkom Fashion berubah menjadi Transvision sejak kepemilikannya oleh Transcorp melalui unit usaha Transmedia. Adapun pencapaiannya, yang pertama, Transvision merupakan perusahaan swasta nasional yang bergerak dalam bidang jasa penyiaran TV berbayar dengan memiliki izin penyelenggara siaran berbasis kabel dan satelit. Untuk layanan berbasis kabel, cakupan telah tersebar di beberapa kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Denpasar, dan beberapa kota besar lainnya. Untuk yang berbasis satelit atau DTH, cakupan mencapai siaran seluruh wilayah Indonesia termasuk dalam jaringan satelit Telkomsat. Kedua, Transvision didirikan pada tanggal 7 Mei 1997 dengan nama Telkom Vision dan layanan hingga tahun 2008 telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari susunan pengurus perseorangan maupun pemilik saham. Perubahan tersebut terjadi seiring dinamika dan regulasi bisnis yang berkembang sangat cepat sehingga perusahaan perlu melakukan penyesuaian untuk menyongsong bisnis multimedia pada masa mendatang. CBN merupakan salah satu layanan internet terbaik yang menggunakan jaringan fiber optik untuk hampir seluruh layanan yang mereka berikan. Kini, CBN memiliki beberapa pilihan penawaran yang menarik dengan harga mulai dari Rp299.000 per bulannya dan kecepatan up to 30 Mbps. Saat ini, layanan CBN telah mencakup beberapa kota di Indonesia, seperti di area Jabodetabek, Cirebon, Bandung, Palembang, Medan, Surabaya, Kediri, Jember, Madiun, Malang, Semarang, Sidoarjo, dan Bali. CBN didirikan pada tahun 1995. Ciberindo Aditama terus mengembangkan teknologi. Salah satunya adalah penerapan teknologi tanpa kabel dan in-building internet untuk mendistribusikan layanan ke konsumen tahun 2000. Pada 2005, perusahaan menerapkan fiber optik didukung para ahli di bidangnya. Perusahaan terus melebarkan sayap di tanah air. Hingga kini, CBN Internet telah memiliki ribuan kilometer fiber optik untuk memenuhi kebutuhan internet masyarakat Indonesia. Sekaligus tentang paket internet, perusahaan menawarkan CBN di DirectNet fiber optik broadband 10 Mbps sampai 1 Gbps. Perusahaan juga menyediakan layanan untuk usaha yang membutuhkan internet stabil. Paket personal internet dari Ciberindo Aditama terdiri atas 4 paket yang berbeda harga, kecepatan, dan fitur. Berikut paket CBN internet yang tersedia bagi konsumen personal. Yang pertama, paket fiber broadband.
Yang kedua, paket GigaFiber. Yang ketiga, paket DirectNet Play. Yang keempat, paket DirectNet Mall. Tiap-tiap paket memiliki kecepatan internet yang berbeda-beda hingga mencapai 1 Gbps. Pelanggan bebas memilih kecepatan dari paket pilihan. Paket personal ini juga dilengkapi dengan fitur streaming TV live, video on demand, social TV, dan streaming radio secara online. Perbedaan paling menonjol dari keempat paket ini adalah jenis konektivitas. Pada paket internet CBN Fiber Broadband dan GigaFiber menggunakan jaringan Fiber to the Home Connection atau FTTH. Sementara paket internet CBN DirectNet Play dan Mall menggunakan jaringan wireless. Dan adapun contoh lain dari internet TV yaitu Firstmedia. Firstmedia adalah perusahaan publik Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Firstmedia menyediakan jasa layanan internet pita lebar, televisi kabel, dan komunikasi data yang secara keseluruhan diperkenalkan sebagai triple play. Pada tahun 2008, Firstmedia memiliki sekitar 180 juta pelanggan internet dan sekitar 130 juta pelanggan televisi. Jaringan serat optik Firstmedia memiliki panjang 2.597 km yang tersebar di Jabodetabek, Surabaya, dan Bandung. Sejarahnya, PT Firstmedia awalnya didirikan pada 6 Januari 1994 dengan nama PT Safira Ananda. Bisnis TV kabel kemudian diluncurkan pada 1 Maret 1999 dengan merek Cablevision. Sebagai persiapannya, Cablevision sudah menggandeng perusahaan internet PT Indonesia dan membangun jaringan kabel di Jakarta. Pada 27 Januari tahun 2000, PT Tanjung Bangun resmi mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Surabaya dengan harga IPO 500 per saham. Teknologinya, saat ini Firstmedia memiliki dan mengoperasikan teknologi jaringan kabel hibrid fiber koaksial 2 arah pada frekuensi 870 MHz yang memiliki ujung terminal sebagai berikut: Jabodetabek, Gresik, Bandung, Kota Semarang, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Kota Malang, dan Pulau Batam. Digitalisasi memungkinkan kompresi data yang lebih besar untuk ditransmisikan melalui kabel. Dengan demikian meningkatkan kapasitas kabel untuk melakukan transmisi internet berkecepatan tinggi. Produk Firstmedia disebut triple play, yang merupakan layanan berbasiskan teknologi pita lebar digital mencakup jasa akses internet berkecepatan tinggi melalui jaringan kabel pita lebar dengan merek Fastnet, penyedia televisi kabel digital berlangganan dengan merek Home Cable. Ada juga contohnya lagi yaitu video, aplikasi video. Aplikasi video adalah layanan pengaliran video yang didirikan pada tanggal 15 Oktober 2014 yang sekarang dimiliki oleh PT Surya Citra Media. Isi layanan ini terdiri dari sajian kanal gratis, siaran langsung, film dan drama, dan televisi. Video lahir pada tanggal 15 Oktober 2014 untuk menjadi wadah bagi semuanya kreatif anak bangsa tentang Indonesia, baik musik, seni, budaya, film, olahraga, dan beragam karya video yang layak ditonton masyarakat. Pada awalnya konten video banyak didominasi oleh konten dari SCTV, Indosiar, dan dari pengguna. Pada akhir tahun 2015, video telah terdapat lebih dari 100.000 video.
Manfaat internet TV. Di era serba internet seperti saat ini, ada banyak inovasi terbaru yang ditawarkan, salah satunya TV online yang dapat dirancang khusus untuk membantu menampilkan berbagai tayangan video yang berkonsep selalu diperbarui terus-menerus, tidak statis, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar dan bisa diakses oleh publik secara bebas. Untuk dapat mengaksesnya, hanya perlu menghubungkan ke komputer pribadi kita dengan koneksi internet broadband berlangganan atau lebih praktis menggunakan smart TV. Berbagai channel TV online yang dapat ditonton, salah satunya video.com. Tak hanya untuk hiburan semata, TV online juga memiliki berbagai manfaat yang akan dirasakan penggunaannya. Manfaatnya yaitu 1. Gratis. TV online juga bisa didapatkan secara gratis, hanya membutuhkan koneksi internet saja. Lainnya dengan TV digital, di mana harus membayar untuk saluran yang ingin ditonton secara streaming. Jadi, dengan web gratis dapat memanfaatkan acara yang disukai secara gratis dan keanggotaan bulanan. 2. Menonton apa yang disukai. Para pengguna dapat memilih acara yang disukai, tidak seperti TV digital di mana penonton harus menonton acara yang hanya itu-itu saja. TV online memudahkan untuk memilih tontonan sesuai selera. Apalagi jika memiliki anak, orang tua dapat memilihkan tontonan sesuai usia si kecil. 3. Kualitas. Ketika menggunakan PC untuk menonton, akan tetap mendapatkan kualitas HD, tidak seperti TV satelit di mana orang membutuhkan TV HD untuk menghargai ulasan berkualitas. Dan yang terakhir, manfaatnya itu dapat ditonton di mana saja. Saat di kendaraan umum, pengguna dapat menonton acara favorit tanpa harus repot membawa televisi. Cukup dengan menggunakan smartphone, sahabat Vimela tidak akan ketinggalan acara favoritmu. Yang pertama yaitu dampak positif program televisi. 1. Menambah informasi. Program televisi pun digunakan sebagai sarana menambah informasi tentang apapun yang terjadi di luar sana. Tanpa kita lihat langsung, kita bisa tahu apa saja yang sedang terjadi di dunia entertainment, politik, dan dunia luar. Yang kedua, dapat merasakan tanpa langsung merasakan. Maksud dari dapat merasakan tanpa harus langsung merasakan adalah saat ada program seperti traveling atau jalan-jalan yang menguak tempat wisata atau daerah perdesaan, dan tanpa harus langsung kita ke sana, tapi kita sudah tahu dan seperti sudah merasakan tempat tersebut. Ketiga, sebagai sarana hiburan, tidak hanya sebagai mendapatkan informasi, program televisi pun bisa sebagai sarana hiburan yang menghibur setiap para penontonnya karena aksi-aksi para pemain yang cukup menghibur penonton. Yang keempat yaitu menambah wawasan. Program televisi pun sangat berpengaruh untuk kreativitas masyarakat karena program televisi pun akan memberikan kita wawasan untuk berkembang dan berkreativitas dalam hal apapun. Contohnya, passion, usaha yang dapat menguntungkan. Dari hal-hal tersebut, kita tahu bahwa program televisi tidak selalu membawa dampak positif dan negatif untuk setiap penontonnya. Jadi mulai sekarang, kita dapat memilih program televisi yang berkualitas untuk ditonton. Yang kedua yaitu dampak negatif program televisi. Pertama, meniru ucapan dari perkataan yang kurang baik. Seperti yang kita tahu, bahwa saat ini banyak sekali film-film atau sinetron yang digemari oleh para remaja saat ini, dan mereka pun mulai mengikuti ucapan dan perkataan kurang baik untuk mereka tiru dan dijadikan sebagai bahasa sehari-hari. Kedua, meniru perbuatan atau adegan yang kurang baik. Banyak sekali yang seperti kita lihat, banyak anak-anak bahkan remaja yang sering meniru adegan atau perbuatan yang kurang baik dari program televisi. Contohnya, banyak terjadi kasus anak-anak yang memukul atau berkelahi karena kerap meniru adegan di sinetron, dan juga banyak remaja yang berpacaran meniru gaya pacaran film-film romantis. Yang ketiga yaitu
meniru tata berpakaian budaya kebarat-baratan. Semakin lama semakin banyak pula program-program televisi dari luar negeri yang kerap ditayangkan di stasiun-stasiun televisi di Indonesia, dan banyak juga masyarakat yang meniru tata berdandan dan pakaian para aktris atau aktor yang ia lihat, padahal tata berpakaian para aktris atau aktor itu mungkin tidak terlalu baik untuk ditiru karena banyak yang tidak sesuai dengan norma kesopanan. Yang keempat, tidak mendidik. Kenapa tidak mendidik? Karena seperti yang kita tahu, banyak adegan-adegan seperti berbohong, korupsi, dan melakukan kejahatan yang kurang baik untuk dilihat anak-anak karena mereka bisa saja meniru apa yang mereka lihat. Sekian, terima kasih. Oke, materi selanjutnya adalah pengertian internet TV. Televisi internet atau televisi daring adalah situs web yang memiliki tayangan video yang terkonsep, selalu diperbarui terus-menerus, tidak statis, mengikuti perkembangan peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, dan bisa diakses oleh publik secara bebas dengan berbagai macam bentuk pendistribusiannya. Untuk mengaksesnya, kita harus perlu menghubungkan ke komputer pribadi kita dengan koneksi internet broadband yang berlangganan. Televisi internet berbeda dengan televisi konvensional biasa. Kedua-keduanya memang menayangkan banyak acara yang serupa, tetapi televisi internet lebih beragam dibandingkan stasiun televisi lokal yang biasa kita tonton di rumah ataupun televisi kabel berlangganan. Televisi internet ini biasa disiarkan secara pribadi oleh pengguna internet ataupun bisa juga oleh sekelompok orang atau perusahaan televisi yang besar yang juga punya layanan televisi online di internet. Materi selanjutnya adalah materi sejarah. Steve Mann adalah orang yang pertama kali membuat sebuah live casting dengan menggunakan kamera yang dapat dipasangkan di badannya untuk merekam kehidupan sehari-harinya. Kemudian hasil dari rekaman video tersebut diurutkan secara beruntun dan saling berkesinambungan. Pada tahun 1994, Steve Mann mulai menyiarkan kehidupan sehari-hari selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu tanpa terputus-putus sama sekali. Pada tahun 1998, Steve Mann juga telah membuat komunitas livecaster dan berhasil mendapatkan ribuan anggota. Pada tahun 2003, Steve Mann juga telah membuat komunitas livecaster dan berhasil mendapatkan ribuan anggota. Terima kasih.